Baik Ustadz, mohon izin ada beberapa pertanyaan di luar tema. Baik Ustadz, yang pertama Ustadz, apakah dosa dan juga kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu itu bisa dihapus bersih tanpa ada azab dari Allah dengan memperbanyak melakukan amal soleh Ustadz? Iya, jadi dosa ya bisa terhapuskan ya, di antaranya dengan bertaubat. Kata Nabi SAW, "Ataibu minadzam kama la dzambalahu." Seorang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Kemudian dengan perbanyak apa? Istighfar, astagfirullah, 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 dan di antaranya dengan berbanyak amal soleh. Kata Nabi SAW, "Wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha." Bahwasanya kalau kau melakukan kesalahan, ikutkanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Ya, itu di antara hal yang mengurungkan dosa, di antaranya dengan musibah-musibah yang dialami oleh seseorang. Maka itu juga bisa menggugurkan dosa. Kata Nabi SAW, "La tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kirkha batal hadid." Jangan kau mencela demam, sungguhnya demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Itu di antara yang bisa dilakukan oleh atau bisa menggugurkan dosa. Yang pertama tadi bertobat, kedua istighfar, yang ketiga perbanyak amal soleh, yang keempat bersabar tatkala ditimpa dengan ujian kehidupan ya. Maka 4 perkara itu kalau kita jalankan, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pertanyaan dari Ikhwan, Ustaz, terkait pembahasan usia 40 dan kita sudah memiliki anak istri dan juga kesibukan yang lain, bagaimanakah menempatkan kedudukan berbakti kepada orang tua kandung dan juga mertua, Ustaz? Tetap orang tua kandung nomor 1 tanpa melalaikan hak mertua. Seorang suami yang baik adalah yang berbakti kepada kedua orang tua kandungnya dan juga berbuat baik kepada kerabatnya. Di antara kerabatnya adalah istrinya dan keluarganya. Kita tahu namanya kekerabatan ada 3 jalan. Yang pertama kekerabatan dengan nasab, yang kedua kekerabatan dengan al-musaharah yaitu dengan pernikahan, dan yang ketiga kekerabatan dengan susuan. Semua ini adalah kerabat kita. Kalau kita punya saudara susuan, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya, kalau kita punya kekerabatan dengan pernikahan seperti istri, mertua, ipar, kita juga dianjurkan berbuat baik, dan yang lebih utama adalah berbuat baik karena nasab, di antaranya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ya kita membagi waktu kita, membagi harta kita, kita fokus kepada kedua orang tua kita dan kita berikan juga kepada istri dan keluarga istri ya. Tetapi kita tidak boleh menyamakan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Ini sering saya sampaikan. Dan ibu-ibu tidak boleh menuntut suaminya untuk menyamakan ibunya suami dengan ibunya ibu, nggak boleh. Ya, karena ibu kandung tetap lebih utama. Namanya ibu kandung, yaitu ibu yang mengandung. Ya, ibu mertua dulu tidak mengandung kita. Ya, yang mengandung kita ibu kandung kita. Dia yang kesulitan, dia yang bertarung dengan kematian, dia yang menyusui. Ya. Ibu mertua kan baru hadir dalam kehidupan keluarga kita. Ya, kita sebagai suami berbakti kepada ibu kandung dan berbuat baik kepada ibu mertua. Tapi kalau menyamakannya tentu tidak ya. Ya. Bahkan tidak boleh menyamakannya. Kalau ibu cemburu disamakan dengan ibu kandung, ibu mertua wajar ya. Makanya saya ingatkan kepada ibu para wanita jangan menuntut suaminya untuk menyamakan ibu kandungnya dengan ibunya anti. Ya. Jangan misalnya suami membelikan rumah untuk ibunya terus anti nuntut. Ibu saya juga dibelikan dong, enggak boleh. Ya. Ibumu saya kontrakin. Ibu saya belikan misalnya, enggak boleh. Karena ibu kandung tidak sama dengan kalau ibu jadi nanti ibu kandung, coba ternyata ibu punya mantu punya anak ternyata menyamain ibu sama besan. Tentu ibu jengkel kan? Iya tidak? Kok saya disamakan dengan besan? Yang ngandungin kamu dulu siapa? Makanya tidak boleh menyamakan ibu kandung dengan ibu mertua. Karena ibu mertua, ya saya sering sampaikan, ibu mertua bisa ditambah, bisa ibu mertua 1, ibu mertua 2, ibu mertua 3, ibu mertua 4 bisa. Jadi ibu mertua kalau masalah bisa diganti dengan ibu kandung nggak bisa. Maksud saya suami yang baik berbakti kepada orang tuanya
dan tetap memperhatikan hak apa keluarga istrinya, tapi menyamakan enggak. Ya, jangan menyamakan karena ibu kandung tetap nomor satu. Tapi silakan. Baik Ustadz, dan terkait hal yang tadi Ustadz, bagaimana apakah berbakti kepada orang tua berlaku untuk kedua pasangan suami istri sebagai anak, sedangkan seorang istri harus lebih berbakti kepada suami Ustadz? Bagaimana cara menempatkan? Hukum asalnya berlaku kedua-duanya ya. Oleh karenanya suami yang baik dia membantu istrinya untuk berbakti kepada ibunya ya. Ya, kita tahu istri kita punya orang tua, maka kita suami yang baik kita kasih uang bantu ibumu. Insya Allah kita juga dapat pahala berbakti. Kita dapat pahala berbakti meskipun kita tentu lebih mengutamakan ibu kandung kita. Tetapi kita jangan pelit sama istri dan jangan pelit sama keluarga istri. Sebagian orang masya Allah sama orang jauh dia bantu, sama orang dekat dia nggak bantu. Dia bantu teman-temannya, dia bantu orang jauh, bahkan kirim uang sampai ke kota lain, sampai ke luar negeri kadang, sampai ke Palestina. Ibu mertuanya tidak dia bantu. Ipar-iparnya tidak dia bantu, padahal mereka lebih utama orang dekat untuk dibantu. Maka kita ya, istri kalau ternyata dia masih punya orang tua, dia bilang sama suaminya baik-baik, Mas bantu saya dong untuk bantu berbakti sama orang tua saya, mumpung ibu saya masih hidup. Ya sampaikan dan kita tingkatkan layanan kepada suami. Ya, insya Allah kalau suami terbuka hatinya dia akan bantu kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Jadi itu caranya. Apalagi kalau istri tidak kerja hanya sebagai ibu rumah tangga, dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa ya. Maka di antara dia untuk bisa membantu orang tuanya, dia minta kebaikan dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Ustadz, terkait tadi yang Ustadz bahas tadi, bagaimanakah sikap kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua dan ingin berikan hadiah, sementara orang tua sudah sangat berkecukupan Ustadz? Mohon nasihatnya. Orang tua ya, kalau dia sudah sangat berkecukupan, ya namanya hadiah tetap saja menyenangkan. Ya, iya atau tidak? Antum udah punya rumah mewah, antum udah punya makan. Tapi kalau ada yang kasih sesuatu yang hadiah, ya antum senang aja ya. Ini kita harus kira-kira orang tua sukanya. Tapi taruhlah seandainya orang tua tidak suka hadiah sama sekali, atau bahkan apa ini kok belikan abi kayak begini, tidak dihargai pemberian kita. Ya udah kita berbakti orang tua dari telepon, kunjungan, sisihkan waktu untuk ngobrol sama dia. Ya, mendengar apa yang dia ceritakan, ya, berbakti dari sisi itu. Karena berbakti tidak harus dengan harta, ya. Berbakti bisa dengan sisi yang lain. Tapi meskipun orang tua sudah punya kelebihan, apa salahnya orang tua kaya raya, Anda belikan gelang buat orang tua? Apa dia buang? Apa dia tolak? Saya rasa enggak. Dia mungkin bangga, ini anak saya belikan gelang. Mungkin dia cerita sama orang, anak saya belikan gelang, meskipun dia punya gelang banyak. Ya meskipun dia toko emas berjalan, ya, tapi dia tapi kalau anaknya belikan emas, dia bangga, oh, ini dibelikan anak saya, ini dibelikan mantu saya, dia bangga. Ya. Saya punya mobil, kalau dikasih mobil saya juga mau, misalnya. Ya tetap aja orang namanya dikasih hadiah tetap aja suka. Ya. Ya. Saya punya jam nih, tapi saya dikasih jam saya suka aja meskipun saya tidak pakai. Saya sudah punya jam dan saya punya jam banyak di rumah, dikasih orang banyak. Saya tolak pun kadang dikasih juga. Ya. Tapi ya namanya kasih hadiah berarti menunjukkan perhatian. Ya. Saya lagi bertanya. Baik Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz bagi seorang anak yang tidak pernah mengenal ayah kandung karena berpisah saat kami baru lahir, dan jikalau ingin mencari ayah khawatir akan menyakiti hati ibu karena dari kecil sudah putus hubungan antara ibu dan ayah, dan juga ibu pernah melarang untuk mencari ayah. Mohon nasihatnya Ustadz. Itu larangan yang tidak berlaku, karena itu larangan adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua apapun kondisi mereka. Ya, paling tidak kita berasal dari air mani ayah kita. Ya. Oleh karenanya, meskipun orang tua zalim sama kita, bahkan nyuruh kita berbuat kesyirikan, tetap kita disuruh berbuat baik sama orang tua. Maka tidak ada salahnya anti cari, ya, atau antum cari berita tentang ayah, di mana dia, tanpa harus kasih tahu ibu, tanpa harus cerita sama ibu. Ya datang ketemu, ini anakmu, ya, kalau ada hadiah kasih sekedarnya. Yang penting itu bakti luar biasa, itu pahalanya besar. Saya bilang mungkin lebih besar daripada berjihad di jalan Allah, lebih besar daripada anti bangun malam, sholat malam, khatam Quran. Mungkin lebih besar kita cari orang tua, kita kasih hadiah kepada orang tua semampu kita, ya, tanpa harus lapor kepada ibu. Ya. Kemudian kalau kemudian orang tua akhirnya sering telepon kita, tidak apa-apa. Ya, kita pandai-pandai saja bagaimana menghadapi ibu. Ya, meskipun ibu sangat jengkel sama ayah kita, ya. Tapi tetap dia ayah kita bagaimanapun kondisinya. Allah alam bisawab.
Baik, syukran Ustaz. Dan selanjutnya, sampai batasan manakah berbakti kepada ibu yang murtad Ustaz dan qadar Allah menjadi misionaris yang sampai saat ini masih terus berusaha untuk memurtadkan anak-anak dan keturunannya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya katakan tadi, ayat sudah jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, ya, ini misionaris dua-duanya ini ceritanya. Allah sebutkan, jika kedua orang tua musyrik dan memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan ikut. Tapi kata Allah apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Di dunia wajib untuk berbuat baik kepada orang tua yang misionaris. Dan di antara bentuk bakti yang baik adalah dialog sama orang tua. Nasihati dia, diskusi. Apa susahnya diskusi sama orang Nasrani ya? Orang Nasrani agamanya enggak logis. Anti dengan sedikit ilmu bisa diskusi. Diskusi, jangan sudah diskusi langsung bicara masalah ketuhanan Nabi Isa. Apakah Nabi Isa Tuhan? Diskusi fokus itu, ngobrol. Orang tua ya kita ngobrol. Kenapa bisa gimana Nabi Isa? Kita belajar dulu baru ngobrol. Kasih syubhat sama orang tua ya. Siapa tahu dia sadar, kita enggak tahu. Ya saya kenal seorang, orang tuanya bukan misionaris tapi dia Nasrani. Waktu sakit dia dakwah terus, dia datangi. Mungkin yang saudara lain tidak perhatian, dia datangi. Dia ngobrol sama orang tuanya. Sampai sebelum meninggal orang tuanya masuk apa? Islam. La ilaha illallah. Kita enggak tahu kapan hidayah Allah kasihkan ya. Tapi harus ada usaha, jangan menengahi diem aja, enggak. Ngobrol, Umi, memang Yesus Tuhan kah? Kalau Tuhan saya sembah dia, ngobrol gitu. Saya pingin sembah Yesus, tapi Yesus bukan Tuhan. Buktinya begini, 1, 2, 3, 4, seterusnya. Kata Allah, kana yakulani ta'am. Ya. Isa dan ibunya dulu makan makanan, masa Tuhan makan? Ya. Misalnya, logika-logika sederhana. Ya. Tapi harus kita belajar untuk bisa berdialog dengan ibu kita. Intinya ngobrol, jangan dibiarkan saja. Ibu berusaha membuat kita murtad, kita berusaha dia jadikan dia apa? Islam. Jangan diam aja, lawan dengan cara yang baik. Itu di antara bentuk berbakti, berusaha agar dia dapat hidayah kepada Islam. Baik. Allah